Allahumma salli ala Muhammad. Harus dihilangkan. Kesirikan yang ada di dalam hati kita harus kita hilangkan. Kemunafikan yang ada di dalam jiwa kita juga harus dihilangkan. Jadi nggak ada ceritanya kita mau menipu Allah, pura-pura menyembah Allah, pura-pura mengaku bahwa Allah Tuhan kita, padahal kenyataannya yang kita pertuhankan bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqni bil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه فنزى عن قولي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عين تجلي. يا رب متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن ويقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka mensoal kepada engkau ya Muhammad ahlul kitab, dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi, antunazzil alaihim, untuk menurunkan atas mereka kitab minas sama'i, sebuah kitab minas sama'i, dari langit. Faqad sa'alu Musa, maka sungguh-sungguh mensoal mereka kepada kanjeng Nabi Musa akbar, yang lebih besar, min dzalika, dari yang demikian. Faqalu, maka berkata mereka orang-orang Yahudi, arinallah, perlihatkanlah Allah, jahratan, secara jahar, secara nyata, secara jelas. Fa'awhadathumus sa'iqatu, maka ditimpakan kepada mereka as-sa'iqatu, petir, bidulmihim, karena disebabkan mereka telah berbuat zalim. Tsumma takhudul ijlah, kemudian orang Yahudi menjadikan al-ijlah, anak sapi kecil, patung anak sapi kecil sebagai sesembahan mereka. Mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, dari setelah apa yang datang kepada mereka al-bayyinatu, petunjuk yang jelas. Fa'afauna, maka memaafkan kami, kata Allah, andzalika, dari yang demikian, kalau mereka bertaubat. Wa ataina Musa, dan memberikan kami kepada kanjeng Nabi Musa sultanan mubina, kekuasaan yang nyata, mukjizat yang nyata. Jadi kejadian ini tatkala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah bertemu dengan para rahib, bertemu dengan rahib dari Yahudi, bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Yas'aluka, menyual kepada engkau ya Muhammad, bertanya kepada engkau ya Muhammad, ahlul kitab, dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi yang diwakili oleh rahib-rahib Yahudi. Untuk apa? Meminta untuk apa kepada kanjeng Nabi Muhammad? Antunazzil alaihim kitabun minas sama, untuk menurunkan kepada mereka kitab Al-Quran minas sama, dari langit secara langsung, sekaligus, tidak secara berangsur-angsur. Faqad sa'alu Musa, maka sungguh-sungguh mensoal mereka orang-orang Yahudi di zamannya kanjeng Nabi Musa, mensoal kepada kanjeng Nabi Musa, meminta kepada kanjeng Nabi Musa akbar, yang jauh lebih besar dari apa yang diminta orang Yahudi di zamannya kanjeng Nabi, yaitu untuk menurunkan kitab Al-Quran secara utuh. Namun hal yang serupa terjadi di zamannya kanjeng Nabi Musa. Mereka meminta orang Yahudi, meminta yang akbar, lebih besar dari itu, min dzalika, dari yang demikian.
Faqalu, apa yang mereka minta? Faqalu, mereka meminta kepada kanjeng Nabi Musa, arinallaha jahratan, tampakkan Allah secara jahar, secara jelas, perlihatkanlah Allah secara jelas. Apa yang terjadi setelah mereka meminta seperti itu? Fa'ahadathumus sa'iqatu, maka ditimpakan oleh Allah kepada mereka orang Yahudi itu as-sa'iqatu, petir, kilat, bidulmihim, atas kezaliman mereka. Jadi orang Yahudi itu karena sulitnya untuk beriman, banyak alasan-alasan yang diajukan, alasan-alasan yang gak masuk di akal, terus diajukan untuk menolak kebenaran yang ada, cari alibi-alibi untuk supaya mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah. Jadi tatkala di zamannya kanjeng Nabi Muhammad, orang Yahudi ini yang diwakili oleh rahib ini meminta kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk menurunkan Al-Quran sekaligus utuh seperti yang diturunkan kitab kepada kanjeng Nabi Musa. Kitab apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Musa? Kitab Taurat. Kitab Taurat itu turun langsung sekaligus. Namun Al-Quran pada kenyataannya memang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Ke langit pertama di bumi ini memang secara utuh sekaligus, namun dalam prakteknya dari langit yang pertama diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Diturunkan secara berangsur-angsur 23 tahun. Disesuaikan dengan kejadian peristiwa yang ada pada saat itu. Itulah namanya asbabun nuzul ya. Jadi drama-drama sudah ada sebetulnya, sudah utuh, kitabnya sudah utuh, tapi diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Jadi Muhammad, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah lemah, gak usah, karena hal itu sudah pernah dilakukan oleh Yahudi atas keingkaran mereka di zamannya kanjeng Nabi Musa. Mereka juga menyual kepada kanjeng Nabi Musa, menyual, meminta kepada kanjeng Nabi Musa jauh akbar, lebih besar dari itu, min dzalikah, dari itu. Faqalu, apa yang mereka minta? Arinallaha jahratan, perlihatkanlah Allah, tampakkanlah Allah jahratan, secara nyata. Itu permintaan dari orang Yahudi dari keturunan Bani Israel. Terus apa yang terjadi? Fa'awadathumus sa'iqatu, maka ditimpakan oleh Allah kepada mereka as-sa'iqatu, kilat, petir menyambar kepada mereka, bidulmihim, atas kezaliman mereka. Tumattahudul ijlah, kemudian menjadikan mereka al-ijlah, ijl, patung sapi kecil, dijadikan sesembahan oleh mereka.
Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang apa-apa yang datang kepada mereka al-bayyinatu, mukjizat-mukjizat yang nyata, yang jelas. Jadi sebelumnya Kanjeng Nabi Musa dikejar oleh siapa? Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun, dipukulkanlah tongkat ke lautan, membelah lautannya, dilalui oleh Kanjeng Nabi Musa berserta para pengikutnya. Kemudian setelah Fir'aun mengejar sampai di tengah-tengah, dipukulkanlah tongkatnya itu lagi, sehingga air lautan yang membelah tadi menutup kembali. Kemudian pasukannya Fir'aun tenggelam, dan Fir'aun sempat mau bersyahadat, mau beriman kepada Kanjeng Nabi Musa, namun tidak diizinkan. Kenapa? Karena nyawanya sudah berada di kerongkong. Makanya syaratnya kita bertaubat, diterimanya taubat kita oleh Allah sebelum nafas atau nyawa kita sampai di kerongkongan. Malam yugergir, dauhnya Kanjeng Nabi, syaratnya diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya malam yugergir, nyawa nafas belum sampai di kerongkongan. Kemudian setelah berjalan Kanjeng Nabi Musa, setelah terselamatkan dari pengejaran dari Fir'aun, kemudian umatnya Kanjeng Nabi Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Musa kehausan. Kemudian dipukulkanlah tongkatnya itu kepada batu yang besar, terpancarlah tujuh mata air. Minum dengan sepuasnya. Dari 7 itu jadilah 7 kota. Ada yang mengalir ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke tenggara. Jadi 7 kota. Berkelompok-kelompok kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Jadi desa-desa, jadi kota-kota. Namun setelah ada perintah kepada Kanjeng Nabi Musa untuk berkhalwat di Jabal Tur, di Jabal apa? Tur, sekarang terkenal dengan Tur Sina. Berkhalwat selama 40 hari Kanjeng Nabi Musa untuk mendapatkan apa? Petunjuk berupa apa? Kitab Taurat. Setelah ditinggal selama 40 hari, kaumnya Kanjeng Nabi Musa telah melenceng keimanannya dengan menyembah Al-Ijl, patung sapi kecil. Padahal sudah jelas mukjizat-mukjizat yang didatangkan kepada mereka itu sudah sangat jelas. Yang didatangkan kepada orang Yahudi itu sangat jelas. Dari terbelahnya lautan sudah sangat jelas. Dari memancarnya mata air setelah dipukulkan tongkatnya Kanjeng Nabi Musa terhadap batu yang besar, terpancar 7 mata air, sudah sangat nyata mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Tangannya Kanjeng Nabi Musa pada waktu malam, karena gelap gulita nggak kelihatan jalannya, setelah dimasukkan ke keteknya, setelah dikeluarkan menjadi sentolok, menjadi senter. Sungguh nyata mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Sayangnya kaum Yahudi
tidak mau beriman. Seandainya mereka bertaubat, dipilih memang nama kanjeng Nabi Musa, kaumnya yang meminta kepada kanjeng Nabi Musa untuk arinallahu jahratan, untuk memperlihatkan Allah secara jahr, secara nyata. Kemudian fa'ahadathumus sa'iqatu, kemudian oleh Allah ditimpakan kepada mereka as-sa'iqatu, kilat atau petir yang menyambar, sehingga mereka meninggal dunia. Ada yang bilang meninggal kemudian dihidupkan kembali, ada yang bilang semakut terus bangun kembali. Bidzulmihim, disebabkan karena kezaliman mereka. Apa perbuatan zalim mereka? Syirik, berbuat syirik, tidak menyembah Allah tapi malah menyembah patung sapi kecil. Makanya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun adzim. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tak boleh di dalam hati kita tatkala kita beribadah niatnya bukan karena Allah, enggak boleh. Karena ingin dilihat oleh manusia, enggak boleh. Itu riya namanya. Riya itu syirkul asghar. Riya itu syirik yang kecil. Makanya harus dihilangkan. Kesyirikan yang ada di dalam hati kita harus kita hilangkan. Kemunafikan yang ada di dalam jiwa kita juga harus dihilangkan. Jadi nggak ada ceritanya kita mau menipu Allah, pura-pura menyembah Allah, pura-pura mengaku bahwa Allah Tuhan kita, padahal kenyataannya yang kita pertuhankan bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa munafik di dalam jiwa kita. Tatkala kita sholat kita malas-malasan. Itu sudah nempel, sudah. Jiwa-jiwa munafiknya sudah mulai meresap ke dalam jiwanya. Apalagi tatkala dia sholat bukan karena Allah, namun karena apa? Yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Datang ke masjid, datang ke mushola, niatnya bukan karena Allah, namun karena yura'unan nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Itu jelas bahwa di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa munafik. Hati-hati. Kita juga malas-malasan, berat kita melakukan sholat isya dan sholat subuh. Itu sudah nyata bahwa di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa munafik. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Inna azqala sholatin alal munafiqina sholatul isya'a wa sholatul fajri. Terus walau ya'lamuna ma fihima wala atauhuma wala habwan. Jadi sungguh sangat berat melakukan sholat bagi orang-orang munafik, yaitu melakukan sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu kebaikan, pahalanya
ganjarannya, fadilahnya sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh itu walaupun dengan cara merangkak. Apa kebaikan sholat isya dan sholat subuh? Apa kebaikan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh? Waman shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisful laila. Waman shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Itulah kebaikan sholat berjamaah isya dan sholat jamaah subuh. Jadi kalau kita menghadiri karena Allah, melakukan sholat isya secara berjamaah karena Allah, maka dinilai oleh Allah, diberi pahala oleh Allah seperti dia sholat setengah malam full. Namun apabila dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka ganjarannya, pahalanya seperti ia melakukan sholat sepanjang malam full. Sulit mencari pahala kebaikan dari Allah semacam kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kayaknya sampean nggak boleh sholatnya komu kusala, nggak boleh mendirikan sholat dengan aras-arasan, malas-malasan, nggak boleh. Kalau sampean tetap lakukan itu, maka di dalam jiwanya ada jiwa-jiwa munafik. Terus ibadahnya ingin dilihat manusia, padahal ibadah kalau bukan karena Allah, karena ingin dilihat manusia, itu namanya riya. Sedangkan riya adalah syirkul asghar. Riya itu adalah syirik yang kecil. Syirik kecil terus dilakukan terus menerus akan mengakibatkan syirkul azim, syirik yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik yang besar itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Akhirnya mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Apa contohnya kekuatan selain Allah? Mempertuhankan bos-bos kita. Tatkala kita bekerja di sebuah perusahaan, tatkala hari Jumat bermain tenis sampai jam 11 siang hari Jumat, Bilal sudah adzan, bosnya bilang, ayo mas, main 1 set lagi. Karena takut pada bosnya, takut dipecat dari kerjaannya, menuruti bosnya, main 1 set lagi sampai sholat Jumatannya selesai. Banyak itu terjadi. Rapat di hari Jumat dimulai dari jam 11, selesai sampai jam 1. Itu strategi orang Yahudi agar orang Islam tidak melakukan sholat Jumat. Makanya hati-hati, walaupun kita bekerja di sebuah perusahaan, tolong dilihat aturan-aturan mainnya, apa dibebaskan dalam hal beribadah, apa disediakan di dalam perusahaan itu tempat untuk sholat, apa diizinkan sholat tatkala hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat. Harus betul-betul dilihat, betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kita termasuk
orang yang mempunyai jiwa-jiwa munafik, mempunyai jiwa-jiwa syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Hati-hati dalam sholat subuh juga, suami istri pas lagi dingin-dingin peluk-pelukan, tatkala suaminya mau sholat subuh, "Mas, mau kemana mas?" "Sholat subuh deh." "Oh mas, satu kali aja wis gak sholat subuh." "Waduh mas, kalau nanai mas." Jangan sampai kita kalah dalam rayuannya setan yang melalui istri-istri kita, ya. Jangan sampai itu terjadi karena saking dinginnya. "Oh iya ya, dingin deh, kasih tahu sholat subuh wis, turu ae wis." Kalau nyawa kita belum sampai di tenggorokan, kata Rasulullah, kalau nafas kita belum sampai di tenggorokan, malam yughargir, kata Rasulullah, taubat kita masih bisa diterima. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti menerimanya, asalkan taubat kita taubatan nasuha, taubat secara totalitas. Fa'afauna, maka memaafkan siapa Allah andzalikah, dari hal yang demikian. Walaupun sudah berbuat syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah, menyadari bahwa kelakuannya adalah dosa, dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti memaafkannya, karena Allah Ghafurur Rahim. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan Allah berikan kepada kanjeng Nabi Musa sultanan mubina, sultan, kekuatan, mukjizat yang nyata. Tongkat dipukulkan kepada lautan, lautannya membelah. Tongkat dipukulkan ke batu yang besar, memancar tujuh mata air. Tangannya dimasukkan ke keteknya, kemudian dikeluarkan jadi senter yang terang. Banyak yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Musa, mukjizat-mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Musa. Namun apa yang terjadi sampai akhir ini, tetap kaum Yahudi, kaum Bani Israel tetap tidak mau beriman. Sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad pertanyaan yang sama, meminta kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk menurunkan kitab Al-Quran dari langit secara utuh, bukan secara berangsur-angsur, ya. Ada aja alasan supaya mereka bisa ngeles, ya. Banyak juga orang Yahudi mempelesetkan ayat-ayat Al-Quran, banyak. Dalam kehidupan sosial, tatkala bertemu kanjeng Nabi Muhammad, orang Yahudi itu bukan mengatakan atau menyampaikan assalamualaikum, namun mereka pelesetkan menjadi assalamualaikum, kematian, kecelakaan bagi engkau ya Muhammad. Assalamualaikum diganti assalamualaikum. Banyak yang dipeleset-pelesetkan sampai zaman now, zaman sekarang banyak. Mental-mental Yahudi sudah merasuki kita. Tatkala kita uluk salam diganti bukan assalamualaikum tapi somolikur. Orang yang enggak dengar somolikur dijawab waalaikumsalam. Banyak dibuat guyonan sekarang. Assalamualaikum diganti somolikur, ya. Ada juga
tak kala kita beristighfar, Astaghfirullahalazim, istighfarnya itu dirubah. Astaghfirullah itu istighfir oleh, Astaghfirullah itu diganti istighfir oleh, istighfir oleh. Hati-hati, banyak, bukan cuma pemuda yang melakukan itu, orang yang sepuh-sepuh itu, orang wis tuwek-tuwek itu, katanya mau mati itu, melakukan mempelesetkan Astaghfirullah diganti dengan istighfir oleh, ya. Dibuat guyonan. Kalau di tahlilan mereka buat guyonan seperti itu, bukan Astaghfirullah, 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 bukan, tapi Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dibuat seperti itu, ya, guyonannya. Kasihan orang yang mengundang mereka untuk beristighfar, memohonkan ampun terhadap keluarganya yang sudah wafat, malah zikirnya dibuat guyonan, dipeleset-pelesetkan. Hati-hati, di dalam jiwa kita ada jiwa syirik, jiwa-jiwa kesirikan, jiwa-jiwa munafik, jiwa-jiwa Yahudi, jiwa-jiwa Bani Israel. Masa Astaghfirullah kok diganti istighfirullah, ya. Hati-hati orang yang suka guyon dengan ayat-ayatnya Allah, hati-hati, akan diadab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang terjadi pada umatnya Kanjeng Nabi Musa, fa'awdatkumus sa'iqatu, maka ditimpakan kepada kaumnya Kanjeng Nabi Musa sambaran petir sehingga mereka mati, disebabkan karena mereka bidul mihim, mereka berbuat kezaliman. Bahaya itu, nanti mengakibatkan kesirikan. Masa Astaghfirullah kok diganti istighfirullah, sangat jelas, dibuat main-mainan. Tatkala beristighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahnya itu diganti istighfirullah. Ya, hati-hati kalau ada orang yang seperti itu, dijauhi, nggak usah dideketinnya. Mereka itu sok pintar, tapi bodoh yang nyata yang mereka itu. Istighfirullah diganti istighfirullah, ya. Padahal Astaghfirullah diganti istighfirullah, ya. Hati-hati, penghinaan terhadap Allah, penghinaan bisa terjerumus kepada kesirikan. Kalau sudah syirik, sudah tidak bisa diampuni oleh Allah, kecuali dia bertaubat sebelum nafasnya berada di kerongkongan malam, yugergir, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, pintu taubat masih terbuka, ya. Fa'afauna an dzalik, maka Allah akan memaafkan dari hal yang demikian, asalkan kita betul-betul bertaubat, ya. Bukti-bukti kekuasaannya Allah telah ditampakkan kepada Kanjeng Nabi Musa, telah ditampakkan kepada rasul-rasul sebelumnya, seperti Kanjeng Nabi Ibrahim sudah ditampakkan. Masih kurang bukti seperti apa lagi, ngeyel seperti apa lagi, ya. Kanjeng Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, kurang bukti apa lagi, ya. Kok masih belum beriman kepada Allah? Dikhawatirkan di dalam jiwa-jiwa orang yang demikian terdapat jiwa-jiwa Bani Israel, jiwa-jiwa orang Yahudi yang ngeles tatkala diajak untuk beriman, keakian alasan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditingkatkan keimanan kita oleh Allah, ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah, sehingga apa yang
terjadi kepada kita, permasalahan yang terjadi kepada kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan tentang rezeki akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.